Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Pancasila. Adapun materi kita pada kali ini yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bagaimana kita mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara ialah ketika kita mengetahui bagaimana konteks Undang-Undang Dasar 1945 ini, di mana dalam nilai-nilai Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih juga belum sesuai dengan harapan. Nah, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi generasi muda, khususnya kepada kaum intelektual, bagaimana ia mampu berpartisipasi serta berjuang di dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Menjadi sebuah dasar negara, tentunya Pancasila haruslah mengandung ajaran-ajaran yang berkonteks di dalam 5 nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan melihat wujud bagaimana berkomitmen serta sadar menjalankan ajaran-ajaran dari nilai-nilai Pancasila, khususnya pada pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketentuan-ketentuan hukum sebagai wujud kecintaan pada tanah air. Bagaimana ia mampu mengembangkan karakter, bagaimana ia mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah. Nah, jadi mengapa Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia? Ialah karena Pancasila merupakan konsep serta hakikat bagaimana pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, ataupun dasar filsafat negara Republik Indonesia di dalam kehidupan bernegara. Jadi pada prinsipnya, musyawarah dengan mufakat merupakan sebuah kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut kepada Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila dipilih sebagai falsafah negara karena pada 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila terdapat kristalisasi atau amanat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam Pancasila, adik-adik sekalian, terdapat 5 unsur yang kuat yang dijadikan sebagai fundamental bangsa Indonesia yang beraneka. Mengapa dikatakan beraneka? Karena Indonesia negara yang multi etnis, baik itu agama maupun latar kultur sosial lainnya. Oleh karena itu, filsafat Pancasila dinilai sebagai suatu pilihan yang tepat untuk dijadikan sebuah perekat demi keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang multi karakter. Nah, adapun asal mula Pancasila sebagai filsafat negara yaitu yang pertama, asal mula Pancasila berdasar kausa material atau asal mula bahan. Nah, asal mula bahan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya terdapat pada adat, kebiasaan, kebudayaan, dan juga agama-agama lainnya. Kausa formalis atau asal mula bentuk maupun bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk dengan rumusannya, bagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Yang memiliki peran saat menentukan ialah BPUPKI. Kemudian dilanjutkan lagi kausa efisien atau asal mula karya, di mana ini ialah sebuah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara. Nah, jadi asal mula karya ini dibentuk oleh PPKI sebagai bentuk negara yang mengesahkan Pancasila sebagai filsafat negara setelah melalui berbagai pembahasan di dalam sidang-sidangnya. Kausa finalis atau asal mula tujuan. Nah, asal mula tujuan ini ialah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Jadi untuk sampai kepada kausan finalis ini diperlukan kausa atau asal mula sambungannya. Nah, jadi adapun unsur-unsur Pancasila dari berbagai bangsa Indonesia itu sendiri, secara formal Pancasila menjadi sebuah dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita pelajari dalam berbagai macam adat istiadat ya, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan agama, dan kebudayaan. Jadi Pancasila itu merupakan sebuah warisan budaya. Secara budaya merupakan sebuah nilai-nilai yang luhur yang digali dari berbagai hasil kajian kultural bangsa Indonesia. Nah, jadi terdapat karakter-karakter prinsipil dalam Pancasila menjadikan Pancasila dinilai memiliki kelengkapan filsafat kebangsaan Indonesia, sehingga terdapatlah karakter-karakter yang kuat yang melekat di dalam kehidupan warganya sendiri. Yang pertama yaitu adanya karakter prinsipal Pancasila. Nah, karakter Pancasila ini ialah berketuhanan, yaitu karakter seluruh bangsa Indonesia yang memiliki dasar keyakinan sebagai bangsa yang mengakui adanya Tuhan, bahwa bukanlah suatu bangsa yang ateis. Jadi karakter ini terlihat dari sebuah perkembangan agama-agama yang berada di Kepulauan Nusantara sejak masa lalu. Adanya karakter yang menonjol bahwa karakter keagamaan sudah eksis pada masanya. Dan di samping itu masyarakat Indonesia pun telah memiliki berbagai macam karakter berbasis agama lainnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha. Jadi bangsa Indonesia itu multicultural dan multi religi. Sehingga bangsa ini memilih sebuah falsafah ketuhanan sebagai salah satu basis ideologi yang kuat demi menjadikan bangsa ini maju dan bergerak dalam kancah peradaban lokal maupun internasional. Nah, karakter kemanusiaan. Jadi karakter kemanusiaan merupakan bangsa yang memiliki gambaran sifat welas asih antar sesama, memiliki hasrat menciptakan keadilan bagi sesama, adab tata cara sopan santun, bersosial yang tinggi. Artinya, karakter bangsa Indonesia serta penduduknya memiliki sifat yang ramah serta hangat pada tamu serta tetangga. Itu merupakan sifat yang senantiasa melekat sejak dulu kala. Kenapa? Karena karakter dari kemanusiaan itu sendiri sudah melekat, sehingga kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia menjaga karakter ini senantiasa kuat dan melekat di dalam diri bangsa. Ditumbuhkanlah dengan sikap-sikap toleransi serta sifat tenggang rasa. Nah, karakter persatuan. Sifat tepas selera, ramah tenggang rasa akan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang antar warganya memiliki ketergantungan positif. Jadi warga akan saling melindungi satu sama lain dan akan menghasilkan sebuah konsekuensi berupa keadaan wilayah yang aman. Jadi prinsip ini adalah
suatu hal yang menunjukkan bagaimana bangsa itu memiliki sifat atau karakter yang selalu ingin bersatu. Lanjut lagi kepada karakter demokratis, yaitu karakter yang mau dan mampu bermusyawarah. Jadi kita pahami dulu bahwa musyawarah adalah ciri dari demokrasi. Bagaimana ia mengedepankan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan individu. Jadi dalam perwujudan sifat demokrasi itu terlihat dari upaya-upaya para pemimpin kita di masa lalu ya. Bagaimana ia menjadikan sebuah aspek demokrasi dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan agar dapat terimplementasikan di dalamnya. Jadi karakter demokratis itu menunjukkan bagaimana luhurnya cita-cita bangsa ini. Pada karakter sosial yang berkeadilan, bagaimana bangsa Indonesia memiliki kelekatan identitas karakter sebagai bangsa yang memiliki sifat tenggang rasa, suka bergotong royong. Jadi dalam keadilan, aspek keadilan dan berkarakter ini muncul karena adanya sifat kerjasama antar anggota masyarakat yang memiliki sifat yang melekat dengan sifat tenggang rasa, bersifat setia kawan, dan bersatu dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi jiwa dalam karakter jiwa sosial ini mencerminkan sifat dasar bangsa Indonesia yang telah dikenal sejak dulu. Kita masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, jadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ialah bagaimana cita-cita itu diwujudkan dalam bentuk yang konkret atau nyata di dalam kehidupan berbangsa. Jadi dengan adanya cita-cita luhur yang telah tertulis di dalam pembukaan undang-undang memiliki berbagai macam poin-poin penting yang fundamental. Jadi di dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup esensi Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai ruh ideologi bangsa yang menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga terdapat landasan-landasan ideal. Nah, yaitu adanya cita-cita perjuangan bangsa dalam konteks penyelenggaraan negara serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat adanya tata tertib hukum Indonesia, yaitu yang pertama adanya subjek unity. Nah, subjek unity ini bahwa penyelenggara negara mengadakan serta membuat sebuah peraturan hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang 45. Yang kedua, spiritual conviction atau akses kerohanian, di mana spiritual conviction adalah dasar kesatuan hukum spiritual yang menjadi dasar dari segala sumber hukum dengan pengakuan terhadap adanya eksistensi ketuhanan. Nah, jadi Indonesia menjamin kebebasan pemeluk agama di dalam memilih keyakinannya. Ketiga, territorial unity atau kesatuan daerah. Nah, ini untuk mengungkapkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah aspek teritorial atau sebuah wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, kesatuan waktu, yaitu sebuah pernyataan bagaimana sumber hukum di Indonesia memiliki tolak ukur kapan mulainya hukum berlaku di Indonesia. Jadi ada 4 unsur ini merupakan tertib hukum negara yang telah terpenuhi sebagai syarat utama sebagai negara yang lahir dan memiliki sebuah hierarki hukum yang mandiri. Jadi pasal-pasal di dalam undang-undang itu adalah bukan hanya sebagai sebuah dasar hukum tertinggi, namun masih ada super norma yang menjadi ruh tertinggi dari dasar hukum-hukum tadi, yaitu nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan ideal tertinggi yang menjadi fundamental utama sebagai sumber hukum yang ada. Nah, jadi di dalam pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar juga terlekat pada keberlangsungan pada hidup negara
tanggal 17 Agustus 1945. Di aspek ideal itu merupakan ekstraksi dari cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang telah merumuskan semua dalam satu tatanan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi huruf Pancasila ini dijabarkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 untuk mencantumkan aspek spiritual ketuhanan, aspek kemanusiaan, humanity, aspek kesatuan bangsa Indonesia, demokrasi sebagai dasar politik demokratik kebangsaan, serta aspek sosial kemasyarakatan. Jadi 5 aspek ini terwujud di dalam tatanan masyarakat yang ideal. Nah, masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini tetap terlekat pada keberlangsungan hidup negara. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang 45 berisi tentang pernyataan tentang komitmen bangsa Indonesia, tentang pernyataan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki komitmen sebagai masyarakat dunia. Ya, jadi bagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Pancasila, perumusan Pancasila berada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang telah menjadi representasi dari Pancasila itu sendiri. Jadi dasar filsafat itu memiliki karakter kebinekaan secara antropologis. Di Indonesia memiliki karakter yang secara faktual memiliki kepentingan untuk memiliki suatu dasar ideal negara yang kokoh serta demi kelangsungan negara. Jadi adik-adik sekalian, Pancasila merupakan dasar negara yang berarti bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertian serta isi pembukaan 45, apa nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan 45, sehingga senantiasa Indonesia berdiri dalam teks pembukaan Undang-Undang 45 dan bagaimana ia menjadikan 5 nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya, serta kita akan mengetahui bagaimana nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 45, sehingga urgensi Pancasila yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga demikian cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap serta dapat diwujudkan bahwa masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Jadi tugas belajar kalian membuat sebuah proyek belajar Pancasila sebagai dasar negara, sehingga pemahaman kalian bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Maka kalian membuat sebuah proyek lapangan agar Anda memiliki kemampuan dalam mengkritisi sebuah peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara yang bersifat idealis maupun praktis dan pragmatis di dalam perspektif sebagai dasar negara. Nah, jadi masing-masing kelompok itu menyusun sebuah latar belakang, mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan serta kebijakan publik, memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah dalam suatu daerah. Nah, jadi adik-adik sekalian, Anda diminta untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila di dalam sebuah studi kasus. Artinya kalian mencari kasus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, baik itu di dalam konteks pemerintahan. Nah, kalian menganalisis isu apa, pelanggaran apa yang ia lakukan, dan apa sanksi yang diberikan oleh pihak instansi. Setelah itu kalian memberikan sebuah alternatif kebijakan apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda diminta untuk menyusun kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Dan
kalian akan mempresentasikan hasil materi kalian di minggu selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tetap semangat.